Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga selalu diberi kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik, kita ketemu lagi dengan Bapak Muhammad Sulaihuddin. Kali ini Bapak akan membahas tentang diagram alir. Diagram alir atau flowchart. Nah, untuk tujuan pembelajaran kali ini, yaitu melalui kegiatan pembelajaran ini diharapkan siswa mampu memahami, menganalisis, menyajikan, dan membuat urutan pemecahan masalah dengan menggunakan diagram alir atau flowchart dengan disiplin, tanggung jawab, dan mandiri. Materinya yaitu mengenai diagram alir atau flowchart. Apa yang dimaksud dengan flowchart? Flowchart atau bagan alir adalah skema atau bagan, dalam bahasa Inggrisnya adalah chart, yang menunjukkan aliran. Aliran itu dalam bahasa Inggrisnya adalah flow di dalam suatu program secara logika. Flowchart merupakan alat yang banyak digunakan untuk menggambarkan algoritma dalam bentuk notasi-notasi tertentu. Flowchart merupakan gambar atau bagan yang memperlihatkan urutan dan hubungan antara proses beserta pernyataannya. Gambaran ini dinyatakan dengan simbol. Dengan demikian, setiap simbol menggambarkan proses tertentu, sedangkan antara proses digambarkan dengan garis penghubung. Dengan menggunakan flowchart akan memudahkan kita untuk melakukan pengecekan bagian-bagian yang terlupakan dalam analisis masalah. Di samping itu, flowchart juga berguna sebagai fasilitas untuk berkomunikasi antara pemrogram yang bekerja dalam tim suatu proyek. Walaupun tidak ada kaidah-kaidah yang baku dalam penyusunan flowchart, namun ada beberapa anjuran. Yang pertama, hindari pengulangan proses yang tidak perlu dan logika yang berbelit, sehingga jalannya proses menjadi singkat. Kedua, jalannya proses digambarkan dari atas ke bawah dan diberikan tanda panah untuk memperjelas. Ketiga, sebuah flowchart diawali dari satu titik start dan diakhiri dengan end. Berikut ini merupakan beberapa contoh simbol flowchart yang disepakati oleh dunia pemrograman. Yang pertama, simbol terminator. Fungsinya permulaan atau akhir program. Notasi ini dinamakan terminator yang digunakan untuk awal dan akhir program. Diawali dengan start dan diakhiri dengan end. Berikutnya yang kedua adalah garis alir atau flow line. Fungsinya arah aliran program. Notasi ini dinamakan garis alir atau flow line yang digunakan untuk menunjukkan arus data atau aliran data dari proses satu ke proses lainnya. Yang ketiga, simbol preparation. Fungsinya sebagai proses inisialisasi atau pemberian harga awal. Notasi ini dinamakan preparation yang digunakan untuk memberi nilai awal, nilai akhir, penambahan, pengurangan bagi suatu variabel counter. Berikutnya adalah proses. Berfungsi sebagai proses penghitungan atau proses pengolahan data. Notasi ini dinamakan proses yang digunakan untuk mewakili suatu proses. Yang berikutnya adalah input atau output data. Berfungsi sebagai proses input atau output data, parameter
atau informasi. Notasi ini dinamakan input atau output data yang digunakan untuk mewakili data input atau output atau menyatakan operasi pemasukan data dan pencetakan hasil. Berikutnya adalah simbol predefined process. Berfungsi sebagai permulaan subprogram atau proses menjalankan subprogram. Notasi ini dinamakan predefined process yang digunakan untuk menunjukkan suatu operasi yang rinciannya ditunjukkan di tempat lain, prosedur, subprosedur, atau fungsi. Berikutnya adalah simbol decision. Berfungsi sebagai perbandingan pernyataan, penyeleksian data yang memberikan pilihan untuk langkah selanjutnya. Notasi ini dinamakan decision yang digunakan untuk suatu pemilihan, penyeleksian kondisi di dalam suatu program. Jadi ada pilihan di situ, apakah ya atau tidak, atau biasanya digunakan dengan yes or no. Jika yes akan melanjutkan ke mana, kalau no akan arahnya kemana, seperti itu. Berikutnya adalah simbol dari on-page connector, penghubung bagian-bagian flowchart yang berada pada satu halaman. Notasi ini dinamakan on-page connector yang digunakan untuk menunjukkan sambungan dari flowchart yang terputus, tapi di halaman yang sama atau satu halaman. Kemudian berikutnya adalah simbol dari off-page connector. Berfungsi sebagai penghubung bagian-bagian flowchart yang berada pada halaman berbeda. Notasi ini dinamakan off-page connector yang digunakan untuk menunjukkan sambungan dari flowchart yang terputus di halaman yang berbeda atau halaman berikutnya. Jadi berbeda dengan yang on-page connector. Kalau on-page connector untuk halaman yang sama dalam satu lembar, tapi kalau off-page connector itu untuk halaman yang berbeda di halaman berikutnya, untuk sambungan dari diagram alir ke halaman berikutnya. Berikut ini adalah contoh membuat diagram alir atau flowchart untuk menghitung luas segitiga. Seperti yang sudah kita ketahui, untuk algoritma pseudocode-nya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah start, kemudian kedua deklarasi, alas, tinggi, luas adalah integer. Kemudian yang ketiga, baca data alas dan tinggi. 4. Luas adalah alas kali tinggi kali setengah. Kemudian tampilkan luas. Berikutnya adalah end atau stop. Ini adalah contoh algoritma dalam bentuk pseudocode. Nah, kemudian gimana untuk membuat flowchartnya? Maka flowchartnya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah simbol terminator atau start. Simbol terminator ini digunakan atau difungsikan untuk awal dan akhir program. Jadi di awal kita mulai dengan start, kemudian yang berikutnya adalah simbol preparation. Simbol preparation ini untuk mendeklarasikan alas, tinggi, luas itu adalah integer. Kemudian berikutnya adalah simbol input output data. Nah, di sini kita akan membaca read alas tinggi. Kemudian berikutnya adalah simbol proses, di mana luas sama dengan alas kali tinggi kali setengah. Berikutnya ada simbol output. Nah, simbol input dan output. Tadi kalau input untuk membaca alas dan tinggi, kemudian outputnya adalah berupa perintah print luas.
Berikutnya, ini adalah simbol terminator, digunakan untuk akhir program. Maka diakhiri dengan N atau bisa juga dengan stop. Demikian materi flowchart dari Bapak. Bapak harap kalian bisa memahami dan mengerti. Jika masih ada yang belum paham bisa ditanyakan atau silakan cari referensi lain melalui media internet. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.